Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali secara virtual dimanapun di bumi Allah kita berada. Allah memberikan kenikmatan tidak pernah bisa kita hitung. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan. Kemarin ya kita masih bercerita mengenai proses pembukuan Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man lam yakun yahsunul kitabah aw yathiqa bihifdhihi fakana yahfadhuhu fatalaqahu Zaid bin Sabit min hadha wa min Usaybah. Nah, ada ayat yang tidak tertulis di sahifah atau di tulang onta atau di daun lontar atau di kulit hewan ya, maka Zaid bin Sabit mencarinya di dada kaum muslimin. Wa min sadri hada ay man hafadhahu wa kanu ahrasu ala syai'in ala adail amanat, atau di dalam hafalan seseorang yang mampu menyelesaikan amanat ini. Wa hadza min a'dhamil amanah, dan ini adalah amanah yang terbesar. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan auda'ahum dzalika liyabluhu ila min ba'dihi kama qala Allah taala. Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan, membacakan ayat ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, ini perintah untuk menyampaikan Al-Quran kepada siapapun walaupun hanya satu ayat gitu ya. Itu yang terkenal ya, sampaikan walau satu ayat. Satu ayat pun berpahala, apalagi berayat-ayat. Apalagi kita di Arafah Mina ini dah berapa tahun ini ya. Nah, ini bagian dari cara kita melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran ini. Maka setiap orang itu terlahir sebagai seorang da'i. Untuk apa? Untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain. Bapak Ibu juga begitu. Kalau sekiranya dirasakan kegiatan ini bermanfaat, ajak aja orang-orang untuk datang, untuk ikut menyimak. Gak lama, cuma setengah sampai 1 jam. Tapi insya Allah itu yang menjadi hujah kita nanti. Semoga bisa istiqomah kita ya. Nah, fafa'ala, maka kemudian dikerjakan oleh Zaid bin Sabit salawatullah wasallamu alaih ma amara bihi, apa yang diperintahkan. Walihada sa'alahum fi hujjatul ada yaum Arafah ala ru'usil asyhad was sahabah au farra ma kanu mujtami'in. Dan ini juga yang diriwayatkan peristiwa Haji Wada. Faqala, Rasulullah mengatakan, bersabda, innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Maka apakah kalian menjadi orang yang mengatakan, artinya apakah kalian mau menyampaikan apa-apa yang pernah kalian dapatkan dari aku Rasulullah.
Ini kalau tidak ada spirit ini, spirit untuk menyampaikan ayat, spirit untuk menyampaikan hadis sunnah, maka agama Islam nggak sampai di kita. Ya. Kalau tidak ada spirit ini, mungkin agama Islam hanya dimiliki oleh orang-orang Arab, Jazirah Arab saja. Tapi karena adanya spirit ini, dulu pedagang di Gujarat, India, kemudian berdagang ke negeri kita Nusantara, kemudian bercampur dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar melihat kemuliaan Islam, melihat mudahnya ritual agama Islam. Oh, ternyata ada agama yang semudah ini. Dulu mereka kalau mau ngapa-ngapain ritual tuh biayanya mahal. Setiap orang harus menyediakan sesaji, setiap orang harus menyetorkan ini dan itu. Oh, ternyata agama Islam ada yang lebih mudah. Cukup melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, itu pun tidak banyak. Itu sudah cukup dianggap sebagai orang yang bertuhan. Akhirnya banyak orang nenek moyang kita dulu di Nusantara yang ikut masuk Islam, dimulai dari pesisir, ya, di pesisir Tuban, pesisir Jawa, kemudian Samudra Pasai, kemudian di pesisir Riau, ya, Nias, kemudian di Maluku, ya, kemudian di Banjar, kemudian di Ternate, kemudian di Nusa Tenggara Barat, ya, NTB. Di pelabuhan-pelabuhan besar banyak orang yang masuk Islam. Dengan spirit ini mereka menyampaikan juga apa yang mereka miliki. Akhirnya nenek moyang kita masuk Islam, punya keturunan kita, beranak pinak. Kemudian kita melihat kesempurnaan Islam, dan alhamdulillah agama ini sampai di kita. Dan proses hidayah itu begitu panjang. Maka selalu kita mendengarkan para dai mengatakan bersyukur atas karunia iman dan Islam. Karena ya memang betul, kalau tidak ada iman dan Islam ini, mau jadi apa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi kita nggak tahu bagaimana cara beribadah dan mensyukurinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ini di Hujatul Wajah, innakum mas'uluna ani fama antum qailun. Kalian akan diminta pertanggungjawaban setelah aku nanti. Kalian akan mengatakan apa, begitu ya. Faqalu nashhad, kami bersaksi wahai Rasulullah, annaka qad ballaghta, sesungguhnya engkau sudah menyampaikan. Wa addaita, dan engkau sudah memberikan, gitu ya, atau menyampaikan amanah, gitu ya. Wa nasahta, dan engkau sudah memberikan nasihat. Faja'ala yashiru bi asbihi bi asabihi ilas sama. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuknya. Wa yankibiha alaihim, kemudian mengatakan wa yaqulu Allahumma syhad. Jadi Allah menunjuk tangannya ke tangan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah. Jadi ini sumpah Rasulullah, ya. Rasulullah bersumpah bahwa umatnya nanti adalah orang yang mau menyampaikan, mau berdakwah. Zaman era begini, era sekarang ini, dakwah tidak dituntut untuk memiliki ilmu yang banyak. Menyampaikan itu tidak harus, kalau mengajar, ya, taklim, ya, itu harus orang yang punya ilmu. Karena orang tidak bisa memberikan sesuatu kalau dia tidak punya sesuatu. Tapi kalau berdakwah itu tidak harus berilmu. Bu, ikut ini loh, ikut kajian ini di sini. Ini sudah dakwah. Bu, sholat dulu gih, waktunya sudah mau habis. Itu sudah dakwah. Bu, ini saya kasih nomornya Ustadz Fulan, nanti konsultasinya ke dia saja.
Nah, kalau ke saya kan cuma curhat, kalau ke beliau nanti ibu bisa konsultasi bagaimana pandangan beliau. Ini juga sudah dakwah. Jadi dakwah tuh caranya banyak, karena intinya adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Liyuballighu asyahidu al-ghaibah, untuk menyampaikan. Nah, ini malah ternyata udah ada nih di hadis berikutnya ya. Allahumma syahid Allahumma syahid wa Muslim an Jabir wa qad amara ummatuhu ayyablugha syahidal ghaibah. Nah, gitu ya. Dan ternyata saya baca hadis, ternyata kata berikutnya itu ya di kitab ini ya. Dan sungguh amara memerintahkan Rasulullah ummatahu kepada umatnya ayyablugha untuk menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Asyahidu, yang hadir. Yang hadir itu ya bapak ibu ini sekarang yang hadir. Kepada siapa? Al-ghaibah, kepada yang enggak hadir. Nah, dibikin story misalnya, ikut kajian ini nih, lumayan nambah ilmu setengah jam, nggak lama, bisa disambi ngapa-ngapain. Nah, ada rekamannya juga walaupun belum diposting ya, belum diupload. Waqala, dan Rasulullah berkata, bersabda, balighu, sampaikan, anni, dari aku, walau ayah, walaupun satu ayat. Sampai dibikin lagu ini untuk soundtrack dai Indonesia ya. Yakni walau lam yakun ma ahadukum siwa ayah wahidan falyuaddiha ila man wara'ahu. Walaupun tidak ada yang engkau miliki kecuali hanya satu ayah, siwa ayatan, kecuali satu ayah, wahidatan, satu ayat saja, falyuaddiha, sampaikan, ila man wara'ahu, kepada orang yang ada di belakangmu yang belum tahu. Faballaghu anhu ma amarahum bih, maka sampaikan apa yang diperintahkan kepada kalian dengan ayat itu. Fa'addul qur'ana qur'anan, maka berikanlah kalau punya Quran ya Quran, was sunnata sunnatan, kalau punya hadis sampaikan. Saya dapat dari kitab ini hadis tentang ini, coba dengarkan dulu gitu ya. Saya dapat dari guru saya mengatakan ini, guru saya dapat dari guru saya, dari guru saya. Lam yalbisu hadha bihadha, walihadha qala alaihi salatu wassalam, jangan dicampur-campur ya, jangan dicampur Quran dengan sunnah, karena beda, keduanya saling melengkapi. Jadi jangan bilang Quran sebagai sunnah, jangan bilang sunnah sebagai Quran. Maka kita hati-hati betul kalau kita mau mengatakan qala Allah Ta'ala. Kalau belum hafal, mending buka deh bukunya, mending buka mushafnya. Kalau sudah hafal, baca silahkan. Kalau toh memang ada salahnya dan itu tidak sengaja, insya Allah diampuni. Tapi kalau itu sengaja membaca, dia nggak punya ilmu, ya, qala Allah Ta'ala, terus dia baca sesuatu yang sekiranya bahasa Arab, dia nggak ada ilmunya, wah itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah siap-siap kapling di neraka. Sunnah juga begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah qala Rasulullah, sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, kita pasti akan mendengarkan, karena seakan-akan Rasulullah berkata juga kepada kita. Nah, kalau setelah qala Rasulullah itu asal-asalan, ngawur ya, nah berarti yang masuk neraka siapa? Yang ngomong, bukan kita. Kalau kita ngedengerin, kita berupaya untuk menghormati apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau yang dikatakan oleh Allah. Sedangkan kalau ada orang yang ngomong kemudian setelah itu ngomong yang lantur, ya bukan urusan kita, dosanya ditanggung sendiri gitu. Walihada, kenapa nggak boleh campur Quran dan Sunnah? Walihada qala alaihi salatu wassalam, selalu mengatakan man kataba anni siwal Quran falyamhuh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan
Barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Quran, maka hapuslah. Ini hadis ini tidak berlaku selamanya, karena dulu hadis ini berlaku ketika Quran masih proses turun, ya. Makanya memahami hadis jangan tekstual. Memahami hadis tekstual kita nggak boleh nulis apa-apa. Ini dulu selama Al-Quran turun, sahabat nggak boleh nulis apapun kecuali Al-Quran. Jadi dulu kira-kira kalau Rasulullah SAW mengatakan kalau Allah Ta'ala, ya, itu sahabat yang bisa nulis dah langsung cari itu apa yang didapat itu. Dia dapat kertas-kertas, dia dapat pelepah kurma, terus ditulis sama sahabat yang bisa nulis. Rasulullah mengatakan apa, ini ayat, ditulis. Yang tidak bisa menulis, menghafal. Nah, kebetulan yang banyak itu yang menghafal. Jadi begitu dengar, dan orang Arab tuh beda sama kita. Orang Arab tuh menghafalnya lebih cepat kalau dia mau, ya. Kalau kita dibaca 20 kali belum hafal, 40 kali belum hafal, 60 kali belum hafal, begitu hafal hilang ujungnya, hilang depannya. Terus yang disalahin ustadznya. Enggak, ya. Nah, hadis ini sementara, ya. Setelah penulisan Al-Quran selesai, setelah Al-Quran selesai turun, maka para sahabat pun juga menuliskan yang lain. Ali alla yakhtalitu bil Quran wa laysa ma'nahu alla yahfadzus sunnah wa yarwiha wallahu alam. Jadi artinya supaya tidak bercampur antara sunnah atau hadis dengan Al-Quran. Laisa ma'nahu, bukan kemudian tidak boleh menghafalkan sunnah dan meriwayatkannya. Jadi maknanya bukan nggak boleh secara mutlak, ya. Boleh tapi jangan tercampur, kira-kira begitu, ya. Kalau Quran tulisnya di sini, kalau yang lain tulisnya di sana, misalnya begitu. Jadi memahaminya jangan dengan tekstual. Nah, maka menghafal Quran, menghafal sunnah itu semuanya, dua-duanya adalah amalan yang baik. Bedanya kalau menghafal Al-Quran, proses menghafalnya itu sudah berpahala. Sedangkan kalau menghafal sunnah, tidak cukup hanya sekedar dihafal, tapi harus dimengerti isinya. Gitu. Falihada na'lamu bid-darurah annahu lam yabqa minal Qur'an mimma adahu Rasul sallallahu alaihi wasallam illa waqad ballaghuhu ilaina. Maka kita tahu bahwa tidak ada yang diturunkan kepada Rasulullah kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi Rasulullah nggak ada model Quran dikorupsi, ya. Dikorupsi ayatnya. Ini kayaknya ayatnya bagus nih, bagusnya cuma buat keluargaku aja deh, gitu. Enggak begitu. Semua disampaikan. Maka saya juga sering memotivasi kepada wali santri itu, tenang aja Bapak dan Ibu. Kami tidak menuntut anak Bapak dan Ibu untuk menghafal lebih dari 30 juz. Ya karena memang yang turun itu doang, ya. Kalau memang juznya ada lebih dari 30, pasti sudah kami hafalkan juga dan sudah kami sampaikan juga kepada anak dan keturunan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi udah 30 tuh udah nggak nambah lagi. Tapi untuk ibu-ibu yang belum selesai 30 juz, prinsipnya jangan seperti kami, jangan seperti saya. Kalau saya bilang saya sudah nggak bisa nambah lagi karena hafalannya udah 30 kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu jangan begitu. Nanti bilang, Ustadz saya udah gak bisa nambah Ustadz. Nah, kenapa? Udah 30? Belum, emang udah gak bisa. Nah, itu guyonannya begitu. Sama loh, saya itu sama Ustadz itu statusnya sama. Sama apa Bu? Sama apa Bu? Sama-sama gak bisa nambah Ustadz, ya. Bedanya kalau Ustadz udah gak bisa nambah karena udah habis. Nah kalau saya udah gak bisa nambah betul gitu, ya. Nah, ini menyesatkan ini. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah. Fakana alladhi fa'alahu syaikhan Abu Bakar wa Umar. Maka
dikatakan Syekh Abu Bakar dan Syekh Umar, ini mungkin gurunya Imam Ibnu Katsir ya, radhiyallahu anhuma, min akbaril masalihid diniyah wa a'zamuha, dari salah beberapa dari keagungan maslahat agama dan kebesarannya, min hifdzihima kitabullah fis suhuf, yaitu menuliskan Al-Quran di dalam mushaf. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi begini, Masya Allah. Jadi maksudnya ini Abu Bakar dan Umar itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya. Saya ulang ya, fakana alladhi fa'alahu syaikhan. Kok tadi fi'lihi ya, fa'alahu syaitan. Maka yang dikerjakan oleh kedua syekh ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, min akbaril masalihid diniyah wa a'zamuha, adalah sebuah kemaslahatan agama dan kemaslahatan yang besar. Apa itu? Yaitu min hifdzihima kitaballah fis suhuf, yaitu dengan memelihara kitab Allah di dalam suhuf atau di dalam mushaf. Li'alla yadhhabu minhu syai'un bimautin man talaqahu an Rasulillah, supaya tidak hilang dengan kematian orang-orang yang pernah bertalaki kepada Rasulullah. Ya. Thumma kanat tilka as-suhufi 'inda Siddiq ayyama hayatuh. Kemudian mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit yang cerita-cerita minggu lalu ya, itu dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya mushaf di dunia, nomor 1 sebelum ada mushaf-mushaf yang lain. Ya. Ayyama hayatuhu, disimpan selama hidupnya. Thumma akhadhuha Umar ba'dahu, kemudian disimpan oleh Sayyidina Umar sesudahnya, karena Sayyidina Umar menggantikan Abu Bakar. Mahrusatan mu'azzimatan mukarramatan, dipelihara, diagungkan, dimuliakan. Falamma mata kanat inda Hafsah ummul mukminin. Ketika sudah meninggal Sayyidina Umar, maka mushaf dibawa oleh Hafsah, Sayyidina Hafsah binti Umar. Ya, ummul mukminin, yaitu Hafsah juga adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Hatta akhadhaha minha Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Umar meninggal, mushaf dibawa oleh Ummul Mukminin Hafsah, kemudian Umar digantikan oleh Utsman bin Affan, kemudian diambil juga mushafnya radhiyallahu anhu, kama sanadkuruhu insyaallah taala. Jadi itu cerita tentang mushaf pertama ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata menarik juga kita membaca muqaddimah Ibnu Katsir ini. Jadi kita jadi tahu proses ternyata tidak semudah kita cukup beli di Shopee ya. Jadi ini bisa jadi bahan renungan bagi kita. Kalau kita membeli mushaf 80.000 ya sekarang ya mungkin ya, atau 79.000 ya, itu kalau ingat perjuangan proses mushaf ini kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ternyata sebesar ini pengorbanan para sahabat dan perjuangan mereka. Kita tinggal beli 80.000, dibuka mushafnya sudah bagus, rapi, ada harokatnya, ada titiknya ya, ada ayatnya nomor berapa, ada juznya nomor berapa, tinggal menghafalkannya. Sementara kalau mushaf yang pertama tampilannya nggak seperti yang sekarang. Mushafnya gede, berat ya, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya,
Jadi orang yang bisa baca Quran itu benar-benar orang yang pinter bahasa Arab dulu. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa. Akhirnya Allahul musta'an ya, Allah membantu kita semua bisa merasakan membaca mushaf, membaca Al-Quran seperti yang dibaca oleh para sahabat dengan penemuan-penemuan dari umat muslimin sesudahnya. Jadi perkara paling bid'ah di dunia ini ya sebenarnya mushaf ya, mushaf Al-Quran. Bid'ah tulisannya, bid'ah pembukuannya, bid'ah harokatnya, bid'ah ilmu tajwidnya ya. Itu semua. Apalagi udah ada Quran dalam satu halaman ada terjemahnya lagi, dah sangat bid'ah sekali itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat karena udah jam 6 ya. Kita akan lanjutkan kembali pekan depan tanggal 26 Juli. Saya catat semuanya supaya jadi ingat-ingat ya gitu ya. Demikian dari saya doakan Bapak dan Ibu lancar urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan untuk mencari nafkah, dimudahkan urusannya, mudah untuk sampai ke Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.